Shalom saudara sekalian, selamat datang di YouTube PIC. Kami percaya bahwa setiap khotbah yang ada pasti memberkati saudara sekalian. Dan saya percaya khotbah yang akan saudara dengar sekarang ini akan berguna untuk menumbuhkan iman dan membuat kita menjadi serupa dan segambar seperti Kristus. Saya mengajak saudara yang diberkati untuk bisa subscribe, klik tombol lonceng, dan bagikan video ini untuk jadi berkat bagi sesama. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Kita memasuki bulan November, dan dalam bulan November ini saudara, tema dari gereja kita PIC adalah Advent. Mungkin kalau orang Katolik atau orang Protestan familiar dengan kata Advent, yang biasanya sebetulnya dimulai bulan Desember minggu pertama, saudara. Cuman karena Desember kita ada tema Natal, jadi kita majukan ke bulan November. Kalau saudara familiar dengan kalender liturgi, saudara dari gereja Anglikan, gereja Katolik, saudara, mereka ada minggu-minggu, ada tanggal-tanggal minggu-minggu di mana mereka memperingati, minggu ini memperingati apa, bulan ini memperingati apa. Satu waktu saya mau khotbah mengenai itu, karena itu bagus buat kerohanian Bapak Ibu dan saya. Hari ini saya mau bicara mengenai, jadi bulan ini Bapak Ibu gereja kita, GBI Burinda PIC, saudara, itu 4 aspek ya, Adventnya. Peace, hope, joy, and love. Gitu. Nah, bulan ini, minggu ini peace, saudara, ya damai, saudara. Saudara, kata Advent itu diambil dari kata Latin ad sama vent, saudara. Ad itu artinya bahasa Inggrisnya to, dan vent itu artinya come. Jadi Advent artinya to come, datanglah, gitu saudara, datanglah. Jadi ketika kita berbicara mengenai Advent, we are saying, come Lord, datanglah. Yang dimana dulu mereka memperingati kedatangan Tuhan yang pertama. Saudara ya kan, Advent, memperingati kedatangan Tuhan sebagai bayi Tuhan Yesus. Tapi sekarang kita nggak memperingati lagi sebagai bayi Tuhan Yesus. Kita pun menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi ketika kita berbicara Advent dalam bulan ini, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam momen Natal. Saudara, ya. Bayangin Bapak Ibu, cepat sekali ya. Udah mau Natal lagi, saudara. Kayaknya baru Natal tahun lalu beneran. Tiba-tiba udah Natal lagi, saudara. Ya kita siapkan hati kita dalam bulan ini. Kita merenungkan semua pekerjaan Tuhan Yesus. Ada baiknya Bapak Ibu dalam bulan November, saudara, buka Alkitab, baca kisah-kisah mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Sehingga kita persiapkan hati sungguh-sungguh untuk terima yang terbaik dari Tuhan. Dan saudara, selain menantikan Natal, kita juga menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah saudara, karakter Tuhan Yesus itu ada banyak ya. God is love, God is light. Allah adalah sumber sukacita, saudara, sumber pengharapan. Tapi dari semua itu yang mau kita fokuskan hari adalah damai. Dalam Yesaya pasal 9 ayat ke-6, saudara, dari semua atribut dan title yang diberikan kepada anak Mesias, juru selamat yang akan lahir, Raja Damai. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, ya kan? Ada banyak title tapi dinamakan Raja Damai, Sar Shalom, Raja Sar Shalom Damai, Sar Shalom, saudara. Saya ingin bicara mengenai Shalom ini, yang seringkali kalau kita masuk ke gereja, asyir suka salamin Shalom. Kita hanya menganggap we take it for granted. Kita menganggap biasa kata Shalom, tapi itu maknanya dalam sekali Bapak Ibu. Itu maknanya dalam sekali. Shalom bukan hanya sebatas apa kabar, lebih daripada itu, saudara. Di dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani, Shalom memiliki beberapa arti, baik sebagai kata kerja maupun sebagai kata benda. Yang kata benda, Shalom, it represents wholeness. It represents wholeness, saudara. Ketika Tuhan minta lewat Musa, bilang ya, untuk bangun mesbah dari batu yang belum dipahat, batu yang tidak dipahat. Saudara, suatu mesbah dari batu-batu yang tidak dipahat. Nah, kata tidak dipahat itu bahasanya shalom. Saudara, ya. Shalem, saudara, ya. It is a shalom stone, uncut stone, it's a whole stone. Batu yang utuh, nggak boleh dipahat, nggak boleh dipotong-potong. Saudara, ya. Batu utuh. Nah, utuh itu shalom. Jadi, ketika kita bicara, saudara, mengenai harta, materi, aset, benda yang utuh, belum rusak, kita berkata benda itu shalom. Saudara. Nah, bukan hanya berlaku bagi kata benda, tapi shalom juga berlaku kepada aset. Saudara, kepada properti Bapak Ibu, keseluruhan aset properti yang Bapak Ibu punya. Saudara, maka dari itu Ayub bisa berkata, ini Ayub ya,
engkau akan mengalami bahwa kemahmu itu aman, shalom. Properti rumah tangga Bapak Ibu bisa shalom. Kenapa kok bisa shalom? Karena engkau akan memeriksa tempat kediamanmu dan engkau tidak kehilangan apa-apa. Zaman itu maksudnya kalau ngitung kambing domba 10.000, oh masih ada 10.000, shalom namanya gitu. Nggak kurang 5, nggak kurang 10. Kalau kita bicara hari ini, aset kita, properti kita, oh semuanya baik adanya. Saudara ya, nggak ada yang dicuri orang, nggak ada yang dikorupsi, kita katakan shalom. Hidup kita shalom. Jadi kalau orang nanya, shalom, artinya apa? Utuhkah hidupmu? Roh, jiwa, tubuhmu utuh nggak? Kira-kira begitu. Rumah tanggamu utuh nggak? Hartamu utuh nggak? Propertimu utuh, semuanya holistik. Shalom nggak hidupmu? Itu shalom. Saudara, yang seringkali dalam bahasa Yunani, Eirene, di mana kita dapat kata Irene, Iren, saudara, nama Ci Iren gitu ya, Irene, itu arti kata shalom. Saudara, dalam bahasa Yunani-nya Irene, saudara, ya. Shalom. Dan juga dipakai untuk keadaan tubuh secara fisik, secara jiwa, secara roh. Ketika Yusuf lihat saudara-saudaranya datang, dia gak sabar pengen nanya kabar mengenai bapaknya. Saudara, Yusuf nanya, gimana kabar ayah? Apakah ayahmu yang tua itu kamu sebutkan itu selamat? Kata selamat artinya shalom. Selamatkah papa? Shalomkah dia? Kira-kira begitu. Jadi ketika kita asyir masuk ke gereja bicara shalom, saudara, itu sebuah statement yang begitu dalam, yang mengatakan keutuhan hidup, keharmonisan. Saudara, harmonis, balance. Saudara, kalau kita bicara harmonis, saudara ya, bahasa Indonesia harmonis itu maksudnya kan kita ngomong keluarga yang harmonis, maksudnya keluarga yang tidak retak, kira-kira begitu. Itu kenapa kok bisa ada konsep tidak retak? Karena dari sini, kalau batu itu udah retak, berarti udah gak shalom. Karena udah kepotong, udah kepahat, kira-kira begitu. Makanya dikatakan keluargamu retak, apa tidak retak, maksudnya shalom. Keluargamu utuh, jiwamu utuh, pribadimu utuh. Saudara, dan minggu ini kita mau berfokus kepada kata shalom. Karena orang percaya hidupnya harus shalom. Orang percaya hidupnya harus utuh, saudara. Bukan dia kuat cuman di roh, tapi jiwanya retak. Gak shalom itu namanya. Bukan hanya dia kuat secara fisik, tubuhnya fit, six pack, saudara, nge-gym, tapi jiwanya retak. Itu belum shalom. Ya. Jiwa kuat, happy, easy going. Tubuh kuat, tapi rohnya gak ketemu sama Tuhan Yesus. Belum kenal sosok juru selamat, belum shalom namanya, saudara. Jadi shalom represents keadaan baik-baik, sehat walafiat. Saudara ya, itu kata benda. Tapi ketika kita bicara shalom dalam konteks kata kerja atau verb, saudara, itu berbicara mengenai tindakan untuk memperbaiki, merestorasi, memulihkan sebuah keadaan sehingga menjadi sebuah shalom. Menjadi sebuah keadaan yang utuh. Saudara, ya. Kalau kita lihat di dalam Yesaya di dalam Amsal 16 ayat ke-7, Tuhan berkata begini, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Nah, kata didamaikan juga menggunakan dasar kata kerja shalom, saudara. Musuh orang itu pun diperdamaikan. Dibuat utuh hubungannya. Jadi shalom juga bisa bermakna hubungan yang utuh. Jadi ketika kita bicara shalom, kalau saudara datang ke gereja, saudara ada banyak keretakan dalam hubungan, maka belum shalom hidupmu. Saudara, kita datang ke gereja, ada banyak musuh, maka belum shalom hidup kita. Nah, sejatinya orang percaya Tuhan minta hidupnya tuh shalom seutuhnya. Artinya apa, saudara? Hidup tuh gak punya musuh. Shalom artinya hidupmu gak punya musuh. Hidupmu damai. Bahkan katanya, kalau Tuhan berkenan, musuhnya pun didamaikan dengan dia. Jadi kalau kita lagi merenungkan dalam musim 1 bulan Advent ini, menantikan Natal, Christmas. Karena kita renungkan, Tuhan, saya ini ke gereja tapi kok masih banyak musuh ya, kira-kira begitu. Kenapa ya Tuhan? Saya ini ke gereja tapi kok ada hubungan-hubungan yang retak. Saudara. Itu yang kita mau fokuskan minggu ini, saudara. Dan shalom juga bicara mengenai restitusi. Saudara, kalau seseorang terkena hukuman pidana dan dia mesti bayar, saudara ganti rugi, kira-kira begitu, itu restitusi. Itu shalom juga dipakai dalam bahasa Ibrani-nya. Dikatakan kalau orang itu mencuri domba,
lembu, dan ternyata masih ada dalam kepemilikan dia. Si pencuri mesti mengembalikan 2 kali lipat, membayar ganti kerugian, itu shalom. Sebagai tindakan kata kerja untuk memulihkan, membayar saudara, ya, mengembalikan menjadi utuh aset daripada orang yang dicuri, saudara. Itu aset daripada orang yang dicuri, saudara. Next, jadi keadaan shalom itu menyatakan keutuhan dan keharmonisan hidup kita. Dan sebaliknya, seperti benteng yang retak ini, saudara, ya. Shalom, ketiadaan shalom menyatakan ketidakutuhan atau ketidakharmonisan dalam roh, jiwa, dan tubuh. Bapak Ibu, RCC dan seluruh keluarga besar GBI Puri Indah PIC tahun depan semester 1 semester Januari sampai Juni, kita akan berfokus dalam tema menyatakan shalom dalam roh, jiwa, tubuh. Itu tema gereja kita tahun depan, saudara. Kita udah bikin tema-tema dan subtema sekaligus bahan konsel sampai bulan Juni. Kita lagi mau siapin supaya jemaat GBI Puri Indah, saudara, enggak cuma tanda kutip jago ibadah. Datang ibadah, shalom, tapi ininya gondok sama orang, punya masalah. Apakah shalom? Enggak. Saudara, ya kan jabat tangan shalom, tapi hati itu kesel, nyimpen amarah, itu belum shalom namanya, saudara. Ya, dia shalom, tapi saudara dalam pekerjaan, mohon maaf ya, dia nyuri uang perusahaan, dia nyolong, saudara. Itu belum shalom namanya, saudara. Ya, nggak bisa shalom itu. Yang ada kita menipu diri kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara, tadi kan kalau kita nyuri lembu orang, kita bisa kembaliin ya. Ada hukumnya lah kira-kira begitu. Jadi kalau saudara nih pinjam motor orang, terus motornya saudara hancurin. Jadi kalau mau bikin shalom lagi bagaimana caranya? Ya kita perbaikin motornya. Kalau nggak bisa diperbaikin, kita beliin baru. Jadilah shalom dia. Sehingga nggak menimbulkan syak dalam hati. Pertanyaannya, kalau saudara bermusuhan atau berantem sama Tuhan, cara bikin shalomnya bagaimana? Kalau sesama manusia masih bisa lah kita bikin shalom, saudara. Masih bisa kita bikin shalom. Ada usaha, saudara, ya. Kita masih bisa ngampunin atau melepaskan pengampunan. Tapi kalau kita punya masalah sama Tuhan, kita ada dosa, ada jurang yang terpisah antara manusia dengan Tuhan. Bagaimana cara kita mendamaikan diri kita dengan Allah? Gak bisa, saudara. Mau kasih korban embe, korban lembu, mau kita korbankan diri kita pun juga gak bisa menutup jurang dosa antara manusia dengan Tuhan. Gak bisa, saudara. Nah, kalau saudara lihat gambar yang retak tadi, tembok itu, saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu juga retak oleh dosa. Hubungan kita juga retak. Akibat hubungan yang retak itulah manusia itu adalah manusia yang rapuh. Vulnerable beings. Manusia yang rapuh. Saudara, kita itu vulnerable, rapuh. Makanya tidak heran sesama manusia kita saling bersenggolan, bergesekan, berantem, marah, saudara. Yang kita nyimpen amarah, kita juga jadi hati kita jadi kesel, mendem, saudara. Karena kita manusia yang rapuh, saudara. Dan kalau kita nggak membereskan ini, kita nggak clear nih doktrin keselamatan kita nggak clear apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita, maka hidup kita nggak bisa mengalami damai yang sejati, saudara. Kenapa? Karena kalau kita bermusuhan sama Allah, kita berantem sama Allah, yang which is kita sudah. Karena Roma mengatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan, semua, all have sinned and all have fallen short of the glory of God. Semua manusia telah berdosa. Nggak ada yang terkecuali. Kita nggak bisa memperbaiki hubungan kita sama Allah. Nggak bisa kita, tanda kutip, nyuap Tuhan. Tuhan, nih saya bayar sedekah tiap tahun saya naikin, tapi Tuhan baik ya sama saya ya. Nggak bisa. Konsep agama Kristen nggak begitu. Tuhan, saya beribadah, saya berpuasa, saya bersedekah, saya bantu bangunin gereja. Nanti Tuhan, saya damai sama Tuhan ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita bukan soal cuma timbang-timbangan yang lebih berat yang mana, yang perbuatan baik atau perbuatan jahat, saudara. Kita nggak begitu, saudara. Karena jurang dosa begitu luas, begitu masif, Bapak Ibu. Dibutuhkan, saudara, hanya Allah yang bisa menebus kita dari murka Allah. Karena kita berdosa terhadap Allah, maka hanya Allah lah
yang bisa menebus kita, yang bisa membayar, menjadi sebuah restitusi, menjadi sebuah uang perdamaian, yang bisa meredam murka Allah kepada kita. Musuh pribadi Allah. Karena itu nggak ada cara lain. Maka Allah itu harus menjelma menjadi manusia. Dia turun ke bumi menjadi seorang bayi manusia. Dia harus menjadi 100% manusia. Supaya ketika dia mengorbankan diri di atas kayu salib, kita nggak bisa berkata, dia kan cuma 90% manusia. Enggak. Dia 100% manusia. Dia 100% Allah. Supaya dia bisa menjadi jembatan antara kita dengan Tuhan. Supaya dia jadi jembatan. Dia jadi jalan perdamaian, saudara. Ayatnya dalam Roma 5 ayat 25. Karena Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Karena Yesus telah ditentukan oleh Allah. Dan oleh kasih karunia, ayat sebelumnya kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, belum. Roma 5 ayat yang ke-10 menyatakan kita ini adalah seterunya Allah. Kalau pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan BIS Bapak Ibu, dikatakan pada masa kita bermusuhan dengan Allah. Ada masa di mana kita bermusuhan. Saya mau nanya Bapak Ibu, hidup punya musuh enak apa enggak? Enggak enak. Saudara enggak enak. Kita kalau punya musuh Bapak Ibu ya, entah orang itu sadar apa enggak sadar kita musuhan sama dia. Tapi hidup tuh gak enak. Pasti makan kepikiran. Mau tidur kepikiran. Kita ngomongin ulang-ulang. Saudara, gue kesel sama dia. Dia gituin gue. Benci. Padahal mungkin orang itu juga udah lupa, saudara. Bahwa kita kesel sama dia. Dianya udah lepas, kita belum lepas. Kita pikir terus. Kita kesel terus, saudara. Bayangkan. Makanya Bapak Ibu kalau kita menikah jangan sampai pasangan kita jadi musuh. Makanya ada istilah musuh dalam. Kenapa ada istilah musuh dalam selimut? Kok ada istilah itu? Ya itu, maksudnya orang yang paling terdekat bisa jadi musuh juga. Musuh dalam selimut, sama-sama dekat tapi musuhan gitu kira-kira. Nah Bapak Ibu, kita nggak boleh begitu. Karena berarti pernikahan kita nggak shalom. Keluarga kita nggak shalom. Dan nanti saudara saya mau share. Ada dampak-dampak reperkusi negatif kalau kita nggak menjaga keutuhan keharmonisan dalam pernikahan dan keluarga. Bapak Ibu, kalau kita musuhan sama manusia aja kita udah makan gak enak nih. Aduh kesel gitu kira-kira saudara. Ya. Saya pernah kesel sama orang. Ya. Kalau ngelihat mukanya pas papasan di mall itu denyut jantung bisa naik loh saudara. Bapak Ibu pernah ngalamin nggak? Ketemu orang yang ngeselin terus langsung deg-degan, kesel gitu loh kayak keingetan lagi gitu loh. Bayangin. Nah saya mau nanya, saudara kalau nyimpen musuhnya itu seumur hidup, apa enggak stroke? Saudara. Ini saya ngomong bisa stroke. Enggak. Saudara. Ya. Apa enggak sakit? Saudara. Ya. Apa enggak sakit jantung saudara? Ya. Kalau nyimpen itu deg-degan saudara musuh terus kita hidup dalam kan saudara kalau kita musuhan itu kan saudara, hormon kita imbalance ya, saudara. Ya kortisol keluar terus, saudara. Ya kan, kita dalam hidup dalam konteks flight or fight, saudara. Kita mau bertarung atau kita mau lepas. Terus tiap hari hidup dalam konteks siap bertarung, siap. Lama-lama saudara stres. Sakit yang ada, saudara. Makanya itu Tuhan maunya hidup kita tuh shalom, roh, jiwa, tubuh. Itu kenapa Tuhan mati bagi Bapak Ibu dan saya. Supaya hidup kita tuh shalom, roh, jiwa, dan tubuh. Untuk itulah kita merayakan Natal. Untuk itulah kita merayakan Natal. Karena ketika Tuhan datang, malaikat itu berkata kepada gembala, kemuliaan di surga dan damai sejahtera di bumi. Glory in the highest and peace be upon all the earth. Untuk itulah malaikat menyatakan kepada para gembala, shalomlah damai di atas muka bumi. Karena Sang Putra telah diberikan. Orang yang hidup damai next dengan Allah, dia pasti hidup dalam damai dengan sesama dan diri sendiri. Bagaimana realitas seorang kehidupan yang didamaikan, yang mengalami shalom, saudara? Ya. Roma 5 ayat 1 berkata begini, sebab itu kita mesti mulai dari sini Bapak Ibu. Gak bisa enggak, ini fondasi kita. Kita yang dibenarkan karena iman,
Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini dulu. Kalau kita nggak menerima keselamatan dari Tuhan, kita nggak percaya bahwa kita telah dibenarkan karena iman, we are justified by faith, maka kita nggak bisa memiliki hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Orang yang nggak memulai hidup dengan damai sejahtera dengan Allah, dia sulit damai sejahtera dengan orang lain. Karena kenyataannya, untuk mengampuni orang itu sulit setengah mati. Jujur, untuk mengampuni itu sulit. Melepaskan pengampunan sulit. Ngomong gampang, tapi di hati masih ada luka. Jadi bagaimana cara kita sungguh-sungguh itu hidup dalam damai dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan partner bisnis, dengan orang klien atau siapapun yang mungkin mencuri uang kita. Bagaimana cara kita hidup dalam damai? Satu dulu, sadari realitas kehidupan kita bahwa saudara telah dibenarkan dalam Kristus. Saudara telah memiliki satu hubungan. Saudara telah didamaikan dengan Allah. Kita telah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Makanya firman-Nya berkata kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu. Kita bisa mengampuni karena Allah telah terlebih dahulu. Jadi kalau kita nggak bisa menyadari bahwa kita telah didamaikan, saudara, kita akan sulit hidup dalam damai. Ingat, saudara, kalau saya ngomong damai atau shalom, bukan hanya artinya, oh hidup dalam zen. Kita jalan-jalan ke Bali tiap minggu. Damai, enggak. Bukan, saya nggak ngomong itu loh Bapak Ibu. Ini saya nggak ngomongin ketiadaan, deadline kantor yang bikin kita stres, saudara ya, ketiadaan PR atau kita di teror, saudara ya, jadi nggak damai. Lebih daripada itu, keutuhan hidup, keharmonisan hidup antara kita dengan Tuhan, kita dengan diri sendiri, dan kita dengan sesama. Jadi saya rindu jemaat yang dikasih Tuhan di tempat ini. Kalau kita menyadari ini, saudara, maka kita belajar jadi orang yang hidup berdamai dengan orang lain. Karena pertama-tama kita menyadari kita telah didamaikan dengan Bapa. Yang kedua, kalau kita telah menyadari bahwa kita didamaikan dengan Allah, maka kita pun perlu belajar untuk hidup berdamai dengan semua orang. Wah Pak, mustahil itu. Ya, saya mau berdamai sama dia tapi dia udah keburu dicek out dulu, dipanggil Tuhan pulang. Gimana cara damainya? Saudara, saya pernah ketemu kasus istri ditinggal pulang oleh suaminya, saudara. Istrinya masih dendam, masih marah. Suaminya meninggal, dia gak bisa nangis, dia masih marah. Gimana cara beresinnya? Yang si pelaku udah dipanggil Tuhan. Atau seorang anak yang gak tahu bapaknya yang mana. Seumur hidup dia menyimpan satu amarah yang gak bisa dia jelaskan. Dia gak tahu papinya yang mana, dia gak tahu. Dia gak pernah kenal. Dia mau marah juga bingung mau marah sama siapa. Tapi ada satu perasaan yang gak bisa dia marah terus, saudara. Listen, orang yang gak bisa menerima damai, ciri-cirinya dia selalu konstan tuh marah. Pokoknya marah aja. Easily irritated, easily annoyed, saudara. Ya. Emosinya dia naik turun terus ya. Kenapa? Karena gak pernah ada sumber damai dalam hidupnya. Karena dia gak menyadari Roma 5 ayat 1 bahwa kita telah hidup dalam damai sejahtera. Makanya Paulus bilang ada kata sedapat-dapatnya. Saya senang ada kata sedapat-dapatnya. Artinya apa Bapak Ibu? Ya kalau bisa. Kalau bisa. Memang kita gak mungkin hidup damai mungkin sama semua orang, saudara ya, semua. Mungkin kita ketemu satu orang di mall, kita singgung dia udah sakit hati, kita gak pernah ketemu dia lagi. Gimana cara damai? Maka sedapat-dapatnya. Setidaknya dalam pernikahan, keluarga besar, komsel, anggota jemaat. Kalau bisa di sini kita hidup damai. Amin Bapak Ibu. Damai. Saudara, karena damai itu menular. Yang bikin orang kerasan, dikatakan ya, rumah itu ada hawa. Yang bikin rumah itu hawanya enak, itu karena ada damai di situ. Tapi kalau diisi rumahnya berantem terus, orang bisa ngerasa. Saudara,
Nanti saya mau jelasin kenapa bisa rubah ada Hawa. Karena damai itu menular. Dan Tuhan Yesus berkata, "Blessed are those who are the peacemakers." Diberkatilah mereka yang membawa damai. Sebab mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi ciri daripada seorang anak Allah, yang dimana kita adalah anak Allah sekarang, kita hidup membawa damai. Mari Bapak Ibu, dalam musim Advent bulan ini, sebelum masuk Natal, kita renungkan, Tuhan, saya masih belum damai sama siapa? Saya masih belum damai sama siapa? Ini kok masih ada yang ngeganjel ya, kan orang Indonesia suka ngomongin, masih ada yang ngeganjel nih Tuhan. Nah saudara, itu tuh yang ngeganjel jangan dibiarin. Dibiarin lama-lama jadi sakit kita, saudara. Dilepasin. Saya masih marah nih sama papi saya. Saudara kalau masih bisa ngomong. Perkara nanti papamu terima apa enggak, urusan dia. Tapi saudara mesti beresin. Nanti tak mau jelasin kenapa. Saudara mungkin anakmu udah benci banget sama kamu. Udah gak mau tinggal serumah, gak mau makan, gak mau ketemuan. Beresin. Sekalipun dia gak mau balas telepon kamu, dia gak mau balas WA kamu, dia udah gak mau Zoom, mungkin dia udah pindah ke luar negeri, emang sengaja mau jauh dari orang tuanya, tapi saudara mesti beresin. Supaya hidupmu di hadapan Tuhan benar. Perkara dia terima apa enggak, itu udah urusan dia. Wah, saya tahu tapi susah. Saya tahu itu susah. Tapi saudara, namanya hidup kita mesti berusaha sedapat-dapatnya. Sebisanya. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua. Kenapa saya ngomong ini penting? Next. Dr. Caroline Leaf, saudara. Dia adalah seorang neuroscientist. Ini bukunya udah lama sekali, sekitar tahun 2015-2016. Bukunya yang Your Mental Mess, saudara, keluar 2021. Ini buku bagus sekali, saudara. Dia bilang, dia sebagai neuroscience, dia bilang, ternyata pikiran dan emosi itu menempati tempat yang nyata di dalam otak kita, di dalam neuron. Real, pikiran tuh real, emosi tuh real. Jadi dia kasih lihat tuh di buku ini, kalau pikiran kita negatif, neuronnya bagaimana gitu loh. Kalau pikiran kita marah-marah terus, hormonnya dia teliti, karena dia kan saintis kan Bapak Ibu kan. Ya. Lalu otak kita bagaimana, saudara? Ya, dia jelasin itu ada. Jadi betul, pikiran dan emosi mempengaruhi kesehatan. Itu betul. Itu sudah diteliti, bukunya ada, saudara. Ya. Dan saudara tahu gak dia bilang, semakin kamu banyak musuh dalam hidup, kamu makin kumpulin racun dalam tubuh dia. Makin kamu banyak marah, makin kamu hidup gak damai, makin kamu tuh punya banyak amarah begitu, kamu itu punya banyak musuh, kamu punya banyak racun dalam hidup. Dan kalau kamu belajar melepaskan pengampunan, itu kamu lagi belajar ngelepasin toksin dalam hidup kamu. Nah, maksudnya begitu. Semakin kamu ngampunin, semakin kamu hidup dalam memutuskan, ya saudara, forgiveness is a choice. Forgiveness is a choice. Bangun pagi ini, saya mau ngampunin. Nah, keputusan. Bukan cuma ngerasa-ngerasa, ini keputusan, saya mau ngampunin. Apapun yang dia lakukan sama saya memilih untuk mengampuni. Kenapa? Karena kalau enggak kita nyimpen racun. Saudara, ya ini mesti khotbah tersendiri. Saya ada khotbahnya saudara, ya udah lama saya nggak khotbahin, tapi ini bagus ya, saya diingetin lagi soal ini, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu, siapa yang suka fisika? Boleh angkat tangan. 1, 2. Siapa yang pernah dengar kuantum fisik? Yang pernah dengar quantum entanglement, keterikatan kuantum. Nah, saudara, itu satu ilmu baru dalam kuantum fisik yang berusaha menjelaskan sebetulnya apa yang Alkitab sudah lama ngomong. Saudara, kuantum fisik itu bicara satu konsep dunia fisika yang nggak kelihatan, saudara, ya, yang lebih kecil daripada elektron, saudara, ya. Dan kuantum fisik itu udah main di atas fisikanya Newton, saudara, ya. Udah di atas hukum fisika yang kita pelajari di SMP SMA. Itu udah aneh, saudara, ya, enggak. Tetapi kuantum fisik bisa menjelaskan, kok bisa ada ayat apa yang kamu terikat di bumi terikat di.
dilepas di bumi. Karena dalam konteks hukum fisik, kalau satu partikel dia kita kasih respon, partikel yang terhubung sama partikel ini entah seberapapun jauhnya, dia akan juga langsung terkena dampak. Sekalipun berbeda benua, sekalipun jauh saudara ya. Dari situlah dasar science fiction mengeluarkan konsep teleportasi. Karena apa yang terjadi sama partikel satu ini bisa berhubungan sama yang situ. Dan dikatakan in him, in Christ. Di dalam dia segala sesuatu ada. Jadi bagaimana caranya Tuhan itu menopang seluruh ciptaan? Ya, kuantum fisik berusaha ngejelasin walaupun dia nggak percaya Tuhan, tapi semakin kita pelajari semakin kita menemukan Tuhan Yesus di situ. Nah, saya mau ngomongin, saudara nggak usah pusing dulu ya. Saudara yang tertarik nonton aja. Itu cuma 10 menit. Ya saudara nanti nonton aja, saudara yang cuma 10 menit, 15 menit. Ini saya jelasin sederhana. Di dalam hukum kuantum fisik, apa yang kita lepaskan itu berpengaruh juga terhadap orang lain. Dan begitu juga orang lain terhadap kita. Kalau saudara nggak mau ngelepasin pengampunan, itu seperti kayak ada benang nempel sama orang lain. Kayak ada hubungan. Entangled, intertwined, entangled namanya, terikat. Saudara. Saudara makin nggak mau ngelepasin, makin ikat tuh. Makin banyak amarah, makin keikat saudara. Ya. Kuantum fisik udah bisa jelasin. Tapi kan susah kita ngomongnya saudara. Saya juga bukan orang fisika soalnya. Ya, tapi sedikit banyak saya ngerti gambarannya loh. Nah, artinya kalau saudara melepaskan pengampunan, saudara mau belajar hidup dalam damai, saudara ya, maka kita melepaskan hubungan dengan keterikatan dengan orang tersebut secara ya kasat mata nggak kelihatan gitu saudara. Kita lepasin. Sehingga kita nggak ikutan stres, kita nggak ikutan sakit saudara. Kita lepasin aja udah. Nah hidup itu mesti shalom begitu. Makin saudara nggak bisa ngelepasin itu, saudara makin nggak harmonis hidup kita. Shalomnya hilang. Kalau shalom hilang saudara, itu berpengaruh. Maka dia bilang, ini dia ngomong saudara ya, makin kesini banyak anak muda itu meninggal belum pada waktunya. Kenapa? Banyak nyimpen sakit hati, banyak nyimpen saudara. Yang sebetulnya bisa dicegah. Stres bisa dicegah. Depresi bisa dicegah. Semua bermula dari awal karena kita sakit. Kita nggak bisa shalom dengan diri kita sendiri. Atau mungkin bahkan kita nggak bisa ngampunin diri kita sendiri. Karena ada perbuatan negatif yang kita lakukan di zaman dulu. Kita pernah trauma dan kita nggak pernah bisa ngampunin diri sendiri. Sehingga setiap kali kita ke gereja, kita membawa beban itu. Jadi tubuh kita tuh stres. Tubuh kita tuh kayak nggak damai, capek saudara. Itu bisa sakit. Saudara lepasin. Itu damai yang sejati. Itu shalom. Next. Saudara, Alkitab sudah ngomong jauh-jauh hari. Saya minta AI gambarin ayat ini. Hebatnya saudara, AI bisa gambarin ini. Saya baca Yesaya 57. Orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak. Sebab tidak dapat tetap tenang. Dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Makanya banyak sampah. Tiada damai bagi orang-orang fasik. Yesaya udah ngomong. Kalau kamu gak ada damai, kamu hidup gak akan tenang. Udah selesai. Jadi kalau kita restless, motong kopi udah dipotong, kafein udah gak minum, teh udah gak minum, tapi kok masih restless ya hati ya, kayak gak tenang gitu loh, kayak deg-degan, panik, kadang-kadang terus-terusan keringat dingin, saudara ya, tangan tuh basah terus, saudara. Kan orang suka bilang ini apa jantung. Ya sebetulnya kalau ditarik-tarik sebetulnya kenapa sih ke jantung saudara? Karena hati kita ini gak tenang, karena gak damai. Kita gak bisa shalom begitu loh sama diri kita sendiri. Kita udah ngomong. Makanya orang fasik itu hidupnya itu apa? Omongannya apa? Ya kalau orang udah gak damai, udah gak tenang, yang keluar dari hidup itu cuma sampah sama lumpur. Banyak sampah sama lumpur. Ujungnya apa? Nyumbat pembuluh darah Bapak Ibu. Nyumbat. Saudara, hidup perlu damai. Dalam minggu pertama Advent, mari kita hidup dengan damai. Hidup dengan damai. Kita belajar ngelepasin pengampunan. Saudara, belajar lepasin pengampunan. Bagaimana caranya Pak? Slide terakhir. Beberapa ayat tadi saya ulang. Mari kita ada awareness, kesadaran. Sadari area mana hidup kita yang masih belum harmonis. Sama istri udah harmonis, puji Tuhan. Sama anak udah, puji Tuhan.
Sama gereja juga nggak ada masalah, saya enak. Sama teman-teman kantor oke. Tapi kok saya deg-degan ya keringat dingin. Oh, mertua deg-degan. Nah itu mesti diberesin itu saudara. Ya, apa? Pokoknya apa saudara mesti ngaku di hadapan Tuhan. Sadari dulu, kenapa ya kok saya kayak nggak tenang gitu hidupnya. Itu mesti diberesin. Yang kedua, mari kita renungkan firman Tuhan. Mazmur 23 berkata, ia menyegarkan jiwa. Itu perkatakan terus. Tuhan, saya ini kok capek ya. Kayak laut yang penuh dengan sampah dan lumpur. Tuhan, segarkan jiwa saya. Bersihin Tuhan lumpur-lumpur dosa dalam hidup saya. Bersihkan. Renungkan firman. Yang ketiga, izinkan Roh Kudus. Saudara, ini ayatnya bagus. Ayat fullnya begini, ayat fullnya. Allah damai sejahtera. The God of peace. Biarlah Allah yang penuh dengan damai sejahtera menguduskan hidupmu sepenuhnya. Roh, jiwa, dan tubuhmu. Itu. Jadi ada kata the God of peace. Allah yang damai sejahtera itu. Jadi saudara, emang bukan kita yang bertanggung jawab membereskan. Karena kita nggak bisa, kita ciptaan. Mesti pencipta yang beresin hidup kita. Amin. Nah itu udah ada ayatnya tuh. Tapi kita mesti izinkan. Roh Kudus, pulihkan saya. Roh Kudus beresin, ada trauma-trauma, ada sakit di masa lalu. Roh Kudus bereskan. Bisa loh saudara, tiba-tiba Tuhan tuh ingetin, kamu nih masih marah sama ini. Begitu kita keinget, masih ada kayak kesel gitu saudara. Itu mesti bereskan. Beresin. Tanpa disadari, jangan-jangan kita tuh ngomongnya ketus gara-gara kita masih ada bagasi di masa lalu. Makanya kita ngomongnya ketus terus. Kita juga mikir, kenapa ya saya ngomongnya ketus? Saya sebetulnya gak mau ngomong begitu, cuman kelontar aja langsung. Nah kita mesti renung, kenapa ya? Berarti ada sesuatu yang belum pulih di dalam hati saya. Karena Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu yang kotor itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam. Berarti dari dalam ini ada sesuatu yang luka, yang perlu diberesin. Nah itu mesti minta Roh Kudus. Dan yang keempat, saudara, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu pergi ke gereja, memberikan persembahan, dan kamu ingat ada syak sama saudaramu, tinggalkan persembahanmu, pergilah apa? Berdamai. Shalom dulu. Pergilah berdamai. Jadi Tuhan Yesus pun meminta kita untuk menindaklanjuti. Ayo, lepaskan pengampunan. Ayo beresin dulu. Baru kembali ke gereja. Amin. Slide terakhir. Saya undang Wayang Singkat maju. Bapak Ibu, ada seorang bernama Horatio Spafford. Saudara. Dalam satu waktu, saudara, dia kehilangan seluruh harta bendanya. Dia orang kaya, saudara. Dia real estate, saudara, ya, agen real estate, saudara. Dia terkenal karena asetnya hancur dalam namanya The Chicago Fire. Chicago Fire, saudara. Ya, kebakaran lah, intinya dia habis, semua asetnya habis. Dia stres, saudara. Oke, dia asetnya kebakar. Lalu dia uangnya habis. Dengan sisa uang yang dia miliki, dia kirim istri dan keempat anaknya itu untuk liburan. Dia bilang nanti setelah selesai beres masalah ini saya akan ngejar kamu liburan. Lalu saudara, di tengah-tengah kapal zaman itu, istri dan keempat anak perempuannya kapalnya karam di lautan. Saudara, zaman dulu nggak ada Instagram, nggak ada WA, nggak bisa telepon. Wah, dia ketika terima kabar kapalnya karam, dia stres. Karena nggak bisa dengar, ini kabar istri sama anak-anakku bagaimana? Beberapa minggu setelah itu, saudara, istrinya kirim telegram. Kalau nggak salah dari UK, kalau nggak salah. Aku selamat, I'm safe alone. What should I do? Itu isi telegramnya. Aku selamat sendirian, aku mesti ngapain? Wah, dia cepet-cepet, saudara, sama kapal lain, dia langsung mau ngejar istrinya kan. Di tengah perjalanan, kapten kapal bilang, Horatio, ini tempat di mana kapal itu karam dan anakmu ada di bawah lautan sini. Di momen itu, Horatio Spafford bikin himne ini. Yang saya mau nyanyikan. Bagaimana caranya aset semua terbakar. 4 anaknya meninggal.
Tapi dia bisa bilang, it is well with my soul. It is well. Kok bisa ya? Orang yang asetnya kayak Ayub gitu loh. Kok bisa masih membuat lagu himne yang luar biasa? Aku damai dalam jiwaku. Shalom dalam jiwa. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Dari awal kita nyanyikan. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul, 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 it is well with my soul. Shalom saudara, saya percaya saudara diberkati dengan khotbah yang baru saja saudara dengar. Saya rindu berdoa bersama dengan saudara, dimanapun saudara berada yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang sendirian mungkin, atau saudara pertama kali mendengarkan khotbah dan merasakan Tuhan Yesus menjamah hati saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Tuhan jamah hati mereka. Kalau mereka belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuklah dalam hati mereka, sehingga mereka boleh memiliki pengenalan pribadi dan mendalam tentang Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, dimanapun mereka berada, pertemukan dengan gereja lokal yang tepat, sehingga mereka boleh bertumbuh imannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau belum ada tempat ibadah yang tepat, dan saudara bertumbuh dan diberkati dengan khotbah ini, saudara silakan cari Instagram GBI Puri Indah, saudara bisa message kami, dan kita rindu melayani saudara. Entah doa, konseling, atau sekedar butuh curhat, atau saudara menanyakan informasi mengenai pelayanan, kami siap melayani saudara. Tuhan Yesus memberkati.